Purwakarta, Rajawali News TV. Lanjutan berita sebelumnya dengan judul DPMPTSP Purwakarta diduga mandul pembangunan kampus tanpa IMB berjalan mulus di wilayah Desa Sukatani. Selain itu, Kades Sukatani melanjutkan dalam melayangkan surat kepada yayasan terkait perizinan bangunan dan keabsahan surat tanah yang sedang dibangun juga IMB. Sangat disayangkan dari pihak kampus tidak menghormati dalam surat Kades Sukatani, sampai tidak membalas hak jawabnya karena pihak masyarakat terus menanyakan terhadap Kades bagaimana tanggapan dari pihak kampus, ucap warga. Menurut salah satu warga karena pihak pembangunan kampus tidak adanya hak jawab makanya diadakan audensi ke lokasi dan perangkat desa yang diwakili Ketua Bamusdes Sukatani Sabtu 25 Mei 2024. Di dalam audensi tersebut dalam pembangunan yang dilaksanakan tidak ada SPK, surat perintah kerja, maupun pesanan order. Dalam pelaksanaan hanya secara lisan semata ungkap warga yang tidak mau disebutkan namanya. Anehnya, saat dalam pertanyaan warga dalam administrasi hal tersebut dari pihak kampus tidak menjawab, berarti hal ini tidak jelas. Apalagi keabsahan lahan tersebut yang sudah dibangun, hal ini suatu beraninya pihak owner membangun di lahan milik orang lain, ujarnya warga. Dan tidak lama akhirnya digiring ke kantor Polsek Sukatani bersama Kanit Reskrim, Babinsa, Babinmas. Ketemu terhadap rektor bernama Asep. Dalam di ruangan Asep sebagai rektor mengatakan bahwa tanah tersebut dilelang dari pihak Ban Bukopin. Ironisnya, Asep tidak bisa menunjukkan bukti surat tanah tersebut pembelian dari mana. Sejak kapan Ban Bukopin melelang lahan tanah? Dengan atas nama siapa? Tanggal berapa? Tahun berapa? Dasarnya dari mana? Selain itu, Asep Endang dari perangkat desa dengan rapat tertutup di dalam ruangan kantor kampus. Hal tersebut belum ada titik terang dari hasil rapat tersebut, ujarnya. Masyarakat Sukatani penuh bertanya-tanya kenapa dalam pembangunan kampus sangat lancarnya dalam aksi pembangunan tersebut. Ada apa di balik ini? Dugaan mafia tanah sangat merajalela menguasai lahan tersebut, dan juga dalam perizinan pembangunan belum ada. Diminta pihak penegak hukum segera usut tuntas dalam mafia tanah dan pembangunan kampus yang belum tersentuh pihak penegak hukum. Sampai berita ini diturunkan belum berhasil konfirmasi terhadap pihak aparatur penegak hukum Purwakarta dan BPN, Satpol PP. Ujang Demang melaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat. Argumen antara pihak yayasan dengan pemerintah desa. Jadi ada dua. Satu sisi pihak yayasan mengklaim sudah terjadi izin buat terbit OKL. Pihak desa luar statement itu dari mana dasarnya. Jadi seolah-olah yayasan itu menerbitkan OKL itu tidak legal. Seperti itu. Menurut desa betul, karena saya melayangkan surat tembusan juga ke Kades untuk hadir di audensi ini sebenarnya biar dikonfrontir, tapi Pak Kades tidak hadir. Tapi pemerintah desa ada yang hadir tadi dari Bamusdes. Pak mana Pak ADB nih? Pak ADB dari pihak desa ada. Nah, sehingga tadi dengan permohonan tersebut harapan kami sebagai warga ini biar clear gitu. Oh, terkait itu dulu yang satu tuntutan. Yang kedua, kami sebagai warga mengharapkan pihak kampus ini mengakomodir semua aspirasi warga masyarakat Sukatani, Desa Sukatani khususnya, umumnya ya Kecamatan Sukatani lah. Apapun aspirasinya tolong ditanggapi. Jadi jangan saling melempar, karena yayasan ini jujur aja kadang membenturkan orang sini orang sini. Kalau sementara ini yang dilibatkan dalam pekerjaan itu warga Sukatani, warga desa Sukatani atau? Kalau untuk pekerja kasar, ya orang Sukatani, orang Cibodas, atau mungkin orang lain yang nggak paham. Tapi mayoritas orang desa Sukatani dan orang desa Cibodas. Intinya ada yang dilibatkan. Kemudian yang ketiga, saya mengharapkan selaku pelaku usaha, teman-teman saya juga. Tadi saya obrolin secara obrolan warung kopi, yayasan ini tidak pernah mengeluarkan satu surat legalitas kepada pihak ketiga, entah itu PO,
purchasing order ataupun surat perintah kerja. Nah, itu tuntutan kami ke depan agar yayasan ini atau kampus ini memberikan satu surat legalitas apabila melaksanakan perintah kepada pihak ketiga untuk melakukan kegiatan atau pekerjaan. Kemudian yang keempat, pihak yayasan dan kampus ini agar memprioritaskan warga Sukatani dalam segala hal, memprioritaskan, bukan untuk memonopoli semua, enggak, memprioritaskan, baik itu dalam segi perekrutan karyawan, kemudian dalam sisi pembangunan saat ini yang berjalan, dan yang terakhir dalam bidang pendidikannya. Tapi itu dijawab sama perwakilan kampus, bisa membiasiswakan 1.300 berapa? 1.300 mahasiswa gratis untuk warga Sukatani. Itu. Nah, yang terakhir, apabila nanti besok tuntutan kita ini tidak diakomodir, tidak direspon, ya mungkin kami warga Sukatani juga akan melakukan aksi lain terhadap kampus ini apabila dengan catatan tidak diakomodir. Nah, ada jawaban dari pihak kampus. Itu aja. Mungkin aksinya lebih besar. Ya. Berarti masih menunggu keputusan dari pihak kampus. Keputusan nanti akan mengundang secara formal tuntutan kita yang dicatat oleh pihak. Berarti yang dilibatkan dalam hal pekerjaan itu kan bukan artian pekerja kasar aja kan, misalkan ada yang sanggup dari pihak ketiga ya diprioritaskan warga Sukatani. Prioritaskan apapun, itu tukang adu kue lah. Lain tukang adu kue gitu. Dalam skala hal. Nah, waktu dari awal ada statement gini dari rektor, ya nanti Pak Alek kalau kerja kasar mah orang Sukatani, Bapak jangan menghina orang Sukatani, kata saya. Jangan anggap orang Sukatani bodoh, itu ada statement dulu. Makanya saya berontak dari awal. Makanya mudah-mudahan ada jawaban bagus dari pihak yayasan, ada kesanggupan memperlihatkan izin UKWK terhadap kita, apapun itu. Nanti bisa dikonfrontir dengan Kades. Kata Kades, izin lingkungan masih ada di Kades. Kata mereka sudah di mereka. Nah, itu yang harus diluruskan. Tapi forum sendiri belum melihat nih. Belum lihat. Makanya saya nuntut dibuktikan perizinannya. Jadi saya kirim juga ke izin lingkungan. Jadi tabu lah. Oh, ya.